seorang pengusaha, seorang wanita. Ya, temanya mungkin malam ini bicara tentang wanita yang sukses ya, wanita yang punya latar belakang pengusaha dan wanita yang kedua ini, narasumber kita yang kedua adalah seorang wira swasta yang memiliki production house, ya, dan juga seorang networker. Ya, jadi sudah membangun usaha production house-nya itu kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Jadi sudah lama sekali ya. Dan usahanya juga cukup besar, melayani banyak sekali customer besar seperti bank di Sulawesi sana ya. Ya, dan beliau berasal dari Manado. Saat ini tinggal di Manado juga. Dan saat ini posisinya adalah Bronze Agency. Sama seperti Bu Indrawati, teman-teman juga pasti akan bertanya-tanya, kenapa seorang pengusaha ya sudah punya bisnis mau jalankan 3i Network. Nah, kita akan langsung panggil narasumber yang kedua yaitu Bu Josephine Maria. Ya, selamat malam Bu Josephine. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Ya. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam Bu Josephine. Oke, ini Bu Josephine hubungannya dengan Bu Indra adalah timnya ya, betul ya? Iya, betul sekali. Bu Indra yang mensponsori saya. Oke, luar biasa. Nah, tadi udah dengar upline-nya, sekarang kita dengar timnya. Baik, Bu Josephine, cerita sedikit sama seperti Bu Indrawati, bagaimana kesibukannya Bu Josephine ya sebelum berkenalan dengan 3i, seorang wira swasta di bidang production house, begitu bisa diceritakan lebih dalam seperti apa kesibukan aktivitasnya? Ya, terima kasih Pak Frans. Pertama-tama terima kasih untuk tim 3i yang sudah memberi saya kesempatan malam hari ini untuk berbagi bagi teman-teman semua. Pak Frans, saya sih sebenarnya lahir dari keluarga yang bukan pengusaha ya, beda dengan Ibu Indra. Orang tua saya sendiri seorang PNS, jadi saat ini orang tua saya dua-duanya adalah pensiunan PNS. Tapi saya setelah kuliah, saya memilih untuk berusaha gitu ya, berwirausaha gitu. Nah, udah beberapa sih usaha yang saya jalankan gitu ya. Dulu karena background-nya dari Fakultas Perikanan, jadi saya dan suami kami berusaha di bidang perikanan ya. Kita nangkep yang hoisom itu loh, mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang keripang atau ketimun laut. Nah, itu kita usaha itu gitu ya. Beberapa tahun, tapi itu kan usahanya penuh resiko ya, harus pakai kapal, terus harus pergi sampai ke Papua gitu, dan wah bisa dikatakan nyawa taruhannya lah gitu ya. Lalu kemudian kami berhenti dari usaha itu, terus saya karena saya senang ngajar juga ya, jadi kami sempat buka juga usaha, waktu itu usaha sempoa gitu, lumayan lama gitu ya, dan cukup berhasil. Pak Frans di situ, tapi dengan berjalannya waktu, di saat saya menjalankan yang usaha pendidikan itu, terus saya masuk di dunia networker ya, di dunia networker ya, marketing ya, MLM gitu ya. Saya masuk di situ lumayan lama, mungkin sekitar 10 tahun ada di bisnis itu. Di tengah-tengah perjalanan di MLM itulah, kemudian saya dan suami membuka usaha kami yaitu di bidang production house. Nah, lalu kami berhenti di yang MLM itu dan kami mengerjakan di yang production house. Nah, untuk production house ini sendiri kami udah kurang lebih 10 tahunan lah ya kami ada di sini. Jadi yang kami kerjakan itu adalah sebuah proyek produksi TVC ya. Jadi produksi iklan komersial yang biasanya klien-klien kami tuh perbankan gitu ya, perusahaan-perusahaan. Juga biasanya kami membuat company profile. Jadi mulai dari, pokoknya proses produksinya itu panjang ya. Mulai dari skenario-nya, lalu kita shooting, editing, dan lain-lain. Dan proses pengerjaannya juga lama gitu ya. Untuk sampai pada tahap akhir siap ditayangkan gitu ya. Dan itu melibatkan banyak orang juga ada di situ. Mungkin itu saja Pak Frans yang saya dan suami lakukan. Oke. Sampai hari ini sih. Oke, baik. CV-nya panjang ya, udah dari Papua sampai mana-mana. Artinya teman-teman ya terbukti ya bahwa Bu Joseph ini punya banyak sekali pengalaman di dunia usaha begitu. Nah, bagaimana
ceritanya bisa kena Tri-Eye ini? Awal mulanya seperti apa, Bu? Oh iya, jadi saya kenal Tri-Eye itu sebenarnya 2 kali ya. Jadi pertama sekali saya dikenalkan itu tahun 2014 oleh seorang teman. Beliau datang kepada sebenarnya sih suami saya sih yang ditawarkan duluan gitu ya. Lalu setelah dipresentasi, saya sendiri nggak lihat presentasinya seperti apa. Tapi yang saya ingat waktu itu kami ditawarkan untuk menabung gitu ya. Namun setelah itu udah nggak di follow up lagi gitu ya. Jadi udah nggak di follow up lagi dan kami nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Formulirnya udah ada di tangan gitu ya. Sama saya ingat ada buku panduannya juga. Waktu itu saya langsung ambil 3 set. Tapi nggak tahu mau diapain lagi gitu ya. Dan itu kemudian berjalan demikian adanya sampai tiba-tiba di hari Minggu saya pulang gereja, waktu itu udah siang ya, saya terima WA dari teman baik saya yang udah lama sekali bertahun-tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah kontekan, yaitu Ibu Indrawati. Nah, Ibu Indrawati ini saya kenal karena beliau pernah punya usaha juga di Manado ya, mereka punya usaha, suaminya. Dan di situ kami kenalan, kemudian Bu Indrawati dan suaminya pindah ke Jakarta. Nah setelah mereka pindah ke Jakarta nggak pernah kontak bertahun-tahun, lama banget gitu ya. Sampai tiba-tiba beliau nggak telepon, beliau hanya lewat WA. Dan beliau hanya kirimkan video, ya videonya ya lagi-lagi ya video Pak Rob gitu ya. Nah itu videonya pendek banget sih sebenarnya. Saya cuma di WA cuma bilang gini, Bu Josephine ini nonton aja gitu ya. Nanti setelah nonton, saya mau telepon lagi. Nah, itu dia situ. Jadi Bu Indra mau telepon lagi, mau tanya pendapat saya. Wah, saya kalau digituin ditanya, mau tanya pendapat saya seneng dong ya, gitu ya. Jadi saya bilang, oke, saya nonton bersama suami. Setelah nonton, saya kaget. Wah, ternyata Tri-Eye gitu ya. Wah, saya udah pernah tahu nih, gitu. Tapi 4 tahun yang lalu, gitu. Terus saya bilang, Bu Indra, ini saya udah tahu, gitu. Maksudnya saya udah pernah dikasih tahu, gitu. Lalu Bu Indra bilang, kalau gitu Bu Vina nih 3 hari lagi ada BOP khusus nih spesial di Manado gitu ya. Saya bilang, oh udah ada ya di Manado? Iya udah ada. Ya udah Bu Vina datang aja gitu ya, Bu Josephine datang aja. Kemudian saya dan suami langsung memutuskan untuk datang Pak Frans ya pada hari Rabu itu siang-siang dan seingat saya waktu itu acaranya lama banget sih, mungkin 2 jaman gitu ya karena ada spesial guest speaker dari Jakarta, seorang yang berperingkat juga waktu itu. Dan pada saat memang kami ada di BOP itu, saya dan suami memang memperhatikan dengan baik gitu ya. Maksudnya buat kami berdua, mungkin ini kesempatan kedua gitu yang memang kita harus perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi pertama yang ngajak adalah teman baik. Nah kalau teman baik yang ngajak kan berarti kan dia nggak main-main gitu ya. Meskipun saya tahu pada saat beliau mengajak itu, pada akhirnya beliau bilang beliau juga baru tahu gitu. Nah setelah saya dan suami memperhatikan di BOP, kami memperhatikan dengan baik, saya mencatatnya gitu ya dengan detail. Belum selesai BOP, kami berdua udah ambil keputusan untuk mau jalankan ini gitu dengan serius. Itu aja sih Pak. Wow, saya dengerinnya sampai serius juga tuh Bu. Ya, jadi saya menemukan bahwa kalau orang benar-benar mempelajari tentang bisnis ini, besar kemungkinan dia harusnya mau menjalankan ya, seperti Bu Josephine, saya yakin nih. Iya. Nah, terus apa yang menjadi motivasinya Bu Josephine untuk menjalankan bisnis ini? Artinya saat itu Ibu masih dengan kesibukannya sebagai wira swasta, lalu mendapatkan BOP tadi ya, lalu melihat bagus. Nah, apa yang mau menjadinya, yang mau dikejar dengan menjalankan bisnis ini, Bu Josephine? Iya, jadi waktu itu yang kita kliknya tuh gini loh Pak, kita kan udah berbagai macam usaha ya kerjakan gitu ya. Sementara kita tahu bahwa usia kita itu ada batasnya gitu ya. Nah kita kan mengerjakan pekerjaan sebuah proses produksi yang lumayan panjang gitu ya. Jadi kalau untuk di pekerjaan production house seperti itu ada sebuah kayak rangkaian pekerjaan yang sebenarnya lumayan berat sih gitu ya. Dari mulai awal sampai selesai, dan di situ menggunakan banyak waktu gitu ya, terus udah gitu banyak tenaga, bukan cuma itu, ada emosinya juga di situ Pak Frans gitu ya. Nah apalagi kalau udah deket-deket deadline gitu ya, ini saya sama suami tuh sampai sakit mah gitu ya, kadang saking kalau ngejar deadline pekerjaan belum selesai gitu udah sampai sakit mah gitu, sampai udah kayak stres gitu loh. Nah waktu kami datang ke BOP gitu ya, terus kami lihat, terus ada testimoni. Nah waktu itu yang testimoni itu seorang ibu yang usianya udah di atas 50-an tahun deh kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi kita klik di situ, wah iya ya, ini ibu ini kok kayaknya
energik banget gitu ya, dan dia mengerjakan meskipun umurnya udah inilah ya, udah di atas 50-an tahun gitu ya. Nah, waktu itu kami kliknya di situ Bapak Ibu. Karena kalau kami misalnya terus mengerjakan production house ini, sampai berapa lama kami harus mengerjakannya gitu ya. Terus sampai berapa kuat kami bertahan mengerjakan ini. Sedangkan ini kalau misalnya kita nggak kerjakan gitu ya, kita nggak produksi, berarti kan kita nggak ada uang masuk gitu Bapak. Lagian nggak juga setiap hari kita dapatkan order ini gitu ya. 10 tahun kami menjalankan ini tidak setiap bulan ada gitu ya. Meskipun kalau dapat itu gede gitu ya. Tapi kan tidak setiap bulan gitu dapatnya gitu ya. Nah, dari situlah kami klik gitu ya. Jadi faktor usia, faktor tenaga dan emosi pasti ada batasnya. Nah, sementara di 3i ini gitu ya, waktu kami lihat presentasi dan ada testimoni orang-orang yang udah menjalankannya, kami semangat karena kami lihat, oh ternyata ini bisa dilakukan tidak sepanjang hari gitu loh. Hanya di waktu-waktu di mana kami mau melakukannya gitu ya. Jadi tidak sepanjang hari. Nah, di situ kami kliknya. Dan kami bisa lakukan bersama-sama berdua gitu ya. Kami lakukan kapan saja dan di mana saja gitu ya. Jadi kami kalau pas kami lagi di Manado ya kami bisa mengerjakan di Manado. Kalau pas kami ada di Jakarta kami bisa mengerjakannya juga di sana. Dan selain itu, Pak Fran, yang bikin kami termotivasi, kalau kami di usaha production house itu kami harus upgrade alat, gitu ya. Itu kan biaya invest juga gitu ya, maksudnya ada biaya investasi yang tinggi. Sementara di 3i, untuk join aja tuh hanya 50.000 gitu. Terus modalnya apa? Modalnya tabungan kita, yang setiap kita tabungin itu gitu loh. Itulah sebenarnya modal kita. Dan modalnya itu nggak akan hilang. Kalau kita di production house, kalau misalnya usaha kita tutup, bangkrut lah gitu ya. Yang tersisa apa? Yang tersisa ya kamera-kamera, komputer gitu-gitu kan ya. Tapi dan itu kan ada ada masanya gitu ya. Maksudnya nilai harganya tuh bisa turun gitu. Sementara di 3i kan nggak ada kayak gitunya ya. Kalaupun nanti misalnya pun gitu ya. Kalaupun misalnya kalau kita gagal sekalipun gitu, tapi ya kita nggak mau gagal di bisnis ini, masih ada uangnya gitu loh di tabungan. Itu aja Pak Fran. Iya, betul ya. Berbeda dengan usaha konvensional yang modalnya berubah menjadi biaya ya, cost begitu ya. Oke. Bagaimana perjalanan Bu Josephine bisa mencapai posisi bronze agensi? Tentu kan perlu proses ya, seperti bidang usaha lainnya. Untuk mencapai kesuksesan pasti ada prosesnya. Bagaimana? Bisa diceritakan ringkasan perjalanan Bu Josephine di 3i untuk mencapai bronze agensi? Ya, terima kasih Pak Frans. Jadi saya sambung ya, tadi setelah saya ikut BOP, itu saya langsung lapor gitu ya. Saya laporan ke Bu Indra di Jakarta, saya bilang, ini saya udah ikut BOP, apalagi yang harus saya lakukan gitu. Ya udah join aja gitu ya. Dan puji Tuhan waktu itu, tidak berapa lama Ibu Indra ngurus usahanya juga, ada di Manado sini masih ada usahanya, beliau datang. Nah itu saya di situ saya lebih merasa terbantu lagi gitu, maksudnya apa yang saya jauh-jauh juga datang spend waktu gitu ya. Saya ingat waktu itu datang bukan cuma Bu Indra, tapi ada Bu Wawa juga di situ ya. Jadi waktu itu saya senang sekali karena begitu saya join, memutuskan untuk mengerjakan bisnis 3i, saya langsung dikoneksikan gitu ya, dihubungkan dengan leader-leader aktif di grup ini gitu ya, di grup di grup kami atau di 3i ini gitu ya. Jadi saya langsung berhubungan langsung dengan orang-orang yang inilah yang bisa membantu gitu ya. Jadi waktu itu saya langsung tanda tangan, terus saya langsung, karena tadinya kan motivasinya saya mengerjakan ini tentu UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit gitu ya. Sebelum dapat passive income, saya mau dapat active income dulu dong gitu ya. Jadi saya ngejar tuh, saya langsung elit di hari saya tanda tangan gitu ya. Jadi waktu saya tanda tangan, saya langsung elit ya. Terus udah gitu, karena saya mau ngejar bonus elitnya gitu ya. Jadi saya elit di bulan pertama, langsung terbentuk jaringan. Saya ingat sekali waktu itu Mei ya, waktu itu kan kalau nggak salah terima bonusnya masih akhir-akhir bulan ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi waktu pas begitu di Juni, saya joinnya Mei, di Juni saya udah langsung dapat bonus tuh waktu itu gitu ya. Terus kemudian saya elit, saya bangunnya juga bersama suami karena suami juga membangun di sini. Lalu kemudian kami juga double elit berkali-kali. Nah kalau nggak salah tuh ada sekitar kami sponsori lumayan banyak ya, sekitar hampir 60 orang yang kami sponsori langsung. Karena
beneran waktu itu kami memang dapat momentumnya ya, apalagi pada saat itu kami langsung dibantu terus tuh langsung ke atas. Jadi Bu Indra, ada juga Bu Lani, ada Bu Wawa, langsung saya dihubungkan dengan Pak Rob juga, terus ada Kron juga gitu ya, Bu Mei dan Pak Asyang gitu. Jadi mungkin karena mereka tahu ya saya di luar kota ya, banyak kendala karena nggak ketemu upline, dan untuk pertemuan tidak sebanyak di Jakarta, tapi mereka mensupport saya. Nah dari situ lalu saya membangun jaringan membangun step by step ya. Setelah join itu saya langsung berapa bulan kemudian, 4 bulan kemudian saya langsung masuk di tim agensi. Lalu nah waktu di tim agensi itu memang mau masuk ke bronze itu kan uangnya saya udah terima ya, banyak ya, lumayan ya. Memang mau masuk ke bronze, jadi sepertinya nggak terlalu cepat gitu ya. Jadi 1 tahun setelah saya TA baru saya dapat bronze-nya gitu ya. Nah itu pun di situ saya mengalami proses belajar Pak ya. Jadi di situ proses belajarnya, meskipun saya punya pengalaman di usaha saya yang konvensional, yang production house, ternyata begitu masuk di 3i beda banget gitu ya. Dan saya harus berusaha merendahkan hati saya untuk saya teachable gitu ya, belajar lagi. Belajarnya nggak susah sih sebenarnya, hanya menjiplak aja apa yang diajarkan oleh leader-leader atau upline. Itu aja sih Pak. Oke, menarik ya. Jadi ada satu proses pembelajaran, meskipun kita sudah punya pengalaman di tempat yang lain, ya tapi berarti ada sesuatu yang baru yang harus kita pelajari dalam menjalankan bisnis ini. Tapi kan Bu Josephine membandingkan ketika Bu Josephine mulai membangun production house kan harus belajar juga gitu kan. Nah kemudian membangun 3i belajar juga dari awal. Kalau Ibu bandingkan proses belajarnya bagaimana? Apakah 3i Network termasuk bisnis yang mudah dipelajari? Bagaimana menurut Bu Josephine? Ya, terima kasih Pak Frans. Tentu bisnis 3i ini lebih mudah, jauh lebih mudah untuk dipelajari gitu ya, karena nggak serumit yang di production house gitu ya. Kalau di production house kan baru kita mau bikin skenario-nya, terus udah gitu harus setting alatnya gitu ya, saturasi dan lain-lain gitu ya, dan ada marketingnya juga susah gitu. Tapi di 3i ini kan kita tinggal mengikuti gitu ya. Nah disinilah kelebihan daripada kita menjalankan bisnis ini. Selain perusahaannya itu luar biasa ya, nggak usah ditanyain lagi, tapi kita punya support system dari 3i Network ini. Nah justru penekanan saya di support systemnya ini, justru support systemnya ini yang banyak sekali membantu. Memang benar saya perlu belajar gitu ya, perlu belajar di sini dalam pengertian memang berbeda gitu ya Pak Frans dengan yang di production house, tapi jauh lebih mudah saya belajar di 3i gitu daripada bagaimana kami belajar untuk membangun bisnis kami gitu ya, untuk upgrade ilmu di bisnis kami yang production house gitu Pak. Karena kan kalau di 3i kan kita cuma jiplak aja ya, jadi kalau istilahnya kami itu cuma ATM ya, jadi amati, tiru, paling kalau ada modifikasi dikit-dikit gitu ya, sesuai dengan kondisi di lapangan kita gitu ya, kalau kayak di daerah gitu. Gitu aja sih Pak Frans. Oke, baik. Udah modalnya kecil, resikonya kecil, belajarnya termasuk mudah dipelajari, kurang apa lagi teman-teman ya 3i Networks ya. Oke, Bu Josephine, mungkin saya berikan ada waktu sedikit lagi, apa yang Bu Josephine mau bagikan di closing statement ini, mungkin juga ingin menceritakan sedikit apa yang menjadi motivasi terbesar Bu Josephine yang mau diraih ketika nanti bisa mencapai Crown Agency. Sekalian closing statement-nya, silakan Bu Josephine. Ya, terima kasih Pak Frans. Tentu di 3i ini bukan yang saya yang membuat saya mau tetap bertahan di sini gitu ya, dan saya udah lihat hasilnya adalah begitu di bulan pertama kami mengerjakan ini tuh kami langsung dapat uangnya pas bulan keduanya, kan terima bonusnya di bulan kedua, dan udah gitu kami hanya membayar premi atau membayar tabungan tuh hanya di bulan pertamanya aja waktu join, tapi sejak bulan kedua sampai hari ini tuh kami nabungnya gratis, benar-benar gratisnya tuh maksudnya kita nggak ngeluarin duit sendiri, tapi duit yang dari bonus-bonus itu gitu ya. Jadi kita menabungnya dari uang bonus yang kita dapatkan. Nah, buat kami, saya dan suami dalam mengerjakan 3i ini, tentu kami berharap kami bisa sampai di puncak sukses di Crown nanti gitu ya. Dan yang menjadi impian terbesar buat saya
kedepannya adalah tentu saya pengen banget punya kebebasan finansial, bebas utang gitu ya, karena sampai hari ini saya masih punya utang gitu ya, dan saya harus melunasi utang-utang saya, utang-utang kami, sehingga jadi impian kami bisa bebas dari utang ya, punya kemerdekaan dalam finansial. Jadi kapan aja pas saya butuh uang, pas uangnya ada. Apalagi kami menyekolahkan anak, saat ini anak saya di kedokteran ya, kedokteran, jadi kami butuh banyak biaya dan kami harus memberikan biaya itu untuk anak kami. Dan selain itu kami juga pengen sekali punya kebebasan dalam hal waktu gitu. Karena kapan saja kami butuh, kami punya waktunya karena kami tidak terikat dengan pekerjaan. Dan yang paling penting juga buat kami, buat saya gitu, ingin banget ya, sama seperti Bu Indra gitu ya, pengen sekali membahagiakan orang tua gitu ya, karena kedua orang tua saya masih ada gitu ya, dan ikut nabung juga di sini, dan tentu yang menjadi keinginan seorang anak gitu ya, membahagiakan orang tuanya. Nah, buat kami percaya kesempatan yang kami terima ini, peluang yang kami terima untuk kedua kalinya ya yang kami dapatkan gitu ya, tentu kami tidak akan sia-siakan karena kami tahu, apalagi kalau sebagai kita orang percaya ya, semua dari kita percaya pada kuasanya Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan udah kasih kita sebuah peluang, terus jalannya itu udah dibuka-buka gitu ya, ya udah tinggal aja di sini gitu ya, jangan mencari jalan yang lain. Dan mungkin untuk mengakhirinya saya mengutip sebuah quote dari seorang pengusaha ternama, Warren Buffett. Dia bilang, bila Anda tidak punya modal untuk usaha, bergabunglah dengan perusahaan konglomerasi yang bersedia bekerja bersama Anda. Jangan salah memilih perusahaan karena Anda akan banyak buang waktu. Nah, saya background-nya pengusaha, saya tahu untuk membuka sebuah usaha pasti perlu modal. Tapi sekarang buat teman-teman yang nggak punya modal sekalipun, kita tetap bisa kok join dengan sebuah perusahaan konglomerasi. Nah, kita ada di PT Sentra Asia Raya, sebuah perusahaan konglomerasi. Perusahaan ini justru yang mau join sama kita kok sebenarnya, ya kan? Bukan kita yang mau join sama perusahaan ini, sebenarnya perusahaan ini yang mau join sama kita gitu. Tinggal kita mau nangkep nggak peluang ini. Mungkin itu aja Pak Frans dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu Josephine sudah membagikan banyak sekali ilmu, inspirasi, dan motivasinya. Semoga sukses terus dan sampai ketemu Bu Josephine di lain waktu ya Bu Josephine ya.